Halo para Omabe, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya harap tentunya semua tetap dalam keadaan baik, tetap bersemangat, dan juga tetap optimis sekalipun kita masih dalam masa pandemi seperti saat ini ya. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas mengenai apa saja gejala-gejala penyakit di dalam keuangan, karena kita tahu semua penyakit pasti ada gejalanya. Begitu juga dengan keuangan. Kalau teman-teman bisa kenali apa yang menjadi gejalanya, maka teman-teman akan bisa merespon dan akhirnya mencegah supaya itu tidak menjadi penyakit di dalam keuangan kita. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya, juga bantu share jika dirasa konten ini bisa memberi manfaat buat yang lainnya. Nah, tanpa panjang lebar, pastinya udah siap ya masuk ke materinya. Kalau gitu yuk kita let's go. Oke, kita tahu kalau saat-saat seperti ini, contoh misalnya pandemi, orang kalau terkena COVID biasa ada gejalanya ya, mungkin ada yang demam, ada yang batuk, ada juga mungkin yang meriang, macam-macam. Setiap penyakit selalu ada gejalanya yang memberi tanda buat tubuh kita supaya merespon itu dengan cepat. Karena kalau terlambat kita merespon gejala tersebut, maka itu akan menjadi sebuah penyakit yang nantinya bisa berakibat fatal. Nah, kabar buruknya adalah penyakit itu tidak hanya ada pada kesehatan kita, tetapi juga di dalam area keuangan kita. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas gejala-gejala apa saja yang seringkali dialami sebagian besar orang, yang akhirnya ketika tidak direspon atau tidak dibenahi segera, maka itu segera menjadi penyakit keuangan yang ujungnya adalah memberi efek yang buruk bagi keuangan kita. Sebenarnya ada beberapa gejala, tapi saya tidak akan bahas semua. Saya hanya akan ambil 3 gejala yang paling umum sering terjadi pada sebagian besar kita. Yang pertama adalah ketika teman-teman mulai sering mantau e-commerce, teman-teman mulai sering lihat dia di toko, pegang-pegang barang yang teman-teman incer ya kan, lalu teman-teman udah mulai sering menghabiskan waktu untuk melihat barang tersebut, maka teman-teman sedang mengalami gejala pertama, yaitu gejala konsumtif. Nah, hal ini boleh dilakukan kalau teman-teman sudah punya budgetnya, dalam arti teman-teman sudah menyiapkan dana untuk membeli barang itu, maka tidak ada salahnya teman-teman untuk mensurvei atau mencari tahu atau bahkan memegang barang tersebut supaya teman-teman nanti ketika uangnya ada, teman-teman bisa beli. Itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak punya budgetnya, lalu kita menghabiskan waktu kita untuk melihat e-commerce, memantau barang tersebut, dan akhirnya kita nanti akan berujung pada memaksakan kehendak untuk membeli barang tersebut. Segala sesuatu yang dipaksakan tentunya tidak pernah baik, betul nggak hasilnya? Begitu juga kalau kita paksakan keinginan kita ketika tidak ada budgetnya, itu akan memberi dampak yang buruk di dalam keuangan kita. Nah, yang gejala kedua ini menurut saya mulai makin parah gejalanya. Itu teman-teman mulai menghitung limit dari kartu kredit. Dalam arti gini, penghasilannya mungkin belum ada segitu untuk beli barang itu, tapi limit kartu kreditnya ada. Akhirnya teman-teman mulai menghitung, oke, kalau saya cicil 12 bulan, maka saya akan bisa punya, katakanlah misalnya handphone iPhone yang harganya 20 jutaan, lalu teman-teman mulai hitung nih, kalau saya cicil 12 bulan berarti sekitar sekian saya harus bayar setiap bulan. Oh, saya bisa kayaknya. Nah, ini gejala yang berbahaya, karena kalau sudah melibatkan utang, itu biasanya akan berujung pada hal yang tidak baik kalau kita tidak punya perencanaan keuangan yang tepat. Karena seperti yang pernah saya bahas di video yang ini, rasio utang yang ideal adalah maksimal 30% dari penghasilan kita. Nah, ketika kita berhutang melebihi dari 30% dari rasio penghasilan kita, maka kita sedang membawa diri ke dalam keterpurukan keuangan. Nah, gejala yang ketiga adalah kita mulai sibuk cari hobi yang baru. Kita tahu bahwa banyak hobi yang tidak bisa dilakukan ketika pandemi seperti ini. Misalnya
Teman-teman dulu hobinya mungkin ya olahraga ya, futsal, sepak bola, bulu tangkis. Mungkin saat-saat ini agak riskan untuk melakukannya. Lalu teman-teman mulai sibuk mencari hobi yang lain. Hobi itu tidak masalah, tapi kalau hobi itu mulai menyangkut mengenai koleksi barang-barang tertentu, nah ini akan berbahaya kalau tidak terkendali. Misalnya teman-teman mulai, wah pengen nih koleksi tanaman, sekarang kan lagi in ya, koleksi tanaman yang mahal dari ratusan ribu sampai jutaan. Tidak salah kalau sifatnya nanti itu menjadi aset untuk dijual kembali, menurut saya itu baik. Tapi kalau itu hanya sekedar dipakai, dikonsumsi, maka itu kurang baik untuk segi keuangan. Atau misalnya teman-teman punya hobi, saya kepengen kumpulin action figure. Action figure itu bagus, tapi kalau sampai tidak terkendali, itu juga sangat buruk nantinya. Hobi itu banyak sekali, tentunya saya nggak bisa sebutkan semua hobi. Yang pasti ketika hobi itu mulai menguasai diri teman-teman, membuat kita tidak bisa mengontrol pengeluaran kita dengan benar, maka itu akan masuk ke dalam gejala penyakit keuangan. Nah, balik lagi, tidak ada yang salah dengan semua barang yang ingin kita beli, tetapi itu akan menjadi salah ketika kita paksakan, dan itu akan menjadi salah kalau kita tidak perhitungkan dengan tepat, apalagi kalau kita sendiri tidak punya pengendalian diri yang kuat. Jadi ketika kita sibuk memantau barang-barang, kita sibuk menghitung limit, kita sibuk untuk bersiap-siap membeli suatu barang, kita sedang membawa diri kita dalam suatu pencobaan. Betul nggak? Teman-teman mulai mempersulit diri sendiri sebenarnya ujungnya. Nah, misalkan di video saya yang ini, teman-teman mungkin pernah dengar bahwa jangan beli mobil dulu kalau belum dengar video ini, gitu kan ya. Ada beberapa rahasia. Jadi yang salah sebenarnya bukan mobilnya. Kalau kita punya budgetnya, silakan beli mobil pribadi, kenapa enggak? Yang salah ketika mobil itu hanya sekedar untuk memenuhi keinginan kita dan itu bukan kebutuhan kita. Akhirnya kita memaksakan diri masuk ke dalam jurang hutang. Sampai hari ini pun saya masih banyak mendengar orang-orang yang setiap bulan penghasilannya itu seperti hilang, tidak tersisa. Jadi setiap bulan habis gajian, tanggal sekian, tahu-tahu udah habis. Tidak ada yang tersisa. Sebenarnya itu bermula dari yang namanya ada penyakit keuangan di situ. Dan kalau kita tidak mencoba memperbaikinya, maka selamanya kita akan ada di siklus seperti itu, yaitu kita menghasilkan uang lalu kita menghabiskannya. Kita menghasilkan uang, kita menghabiskannya. Begitu seterusnya, tahu-tahu umur sudah bertambah, usia bertambah, keluarga mulai membutuhkan dana yang lebih besar dan kita kesulitan. Nah, cara untuk merespon dari gejala-gejala penyakit keuangan itu adalah mulai dengan mencatat setiap pengeluaran teman-teman. Mulai catat setiap harinya apa saja yang menjadi pengeluaran teman-teman setiap hari. Selama sebulan teman-teman akan temukan pos-pos yang akan bikin teman-teman terkaget-kaget sendiri. Misalnya, oh ternyata pengeluaran saya banyaknya di makan di mall, makan di luar, ya kan? Atau pengeluaran saya banyak di hobi saya beli banyak barang, saya beli banyak perkakas atau apapun yang menjadi hobi kita. Lalu setelah melakukan pencatatan, maka kita harus melakukan namanya budgeting. Setelah kita tahu pos mana yang harus dibenarkan, maka kita harus melakukan budgeting. Misalnya untuk area tagihan sekian, itu nggak bisa diganggu, ya kan? Cicilan mungkin nggak bisa diganggu, harus sekian. Tapi kalau namanya hobi, pengeluaran rutin, itu ada sebagian yang bisa kita tekan atau kita bisa hilangkan. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengaturan keuangan, bisa teman-teman nonton di video saya yang ini. Saya rasa di video ini cukup sampai di sini saja. Semoga 3 gejala penyakit keuangan ini bisa membantu teman-teman untuk bersiap-siap. Jadi ketika teman-teman mulai mengalami gejala ini, maka teman-teman harus merespon dengan benar. Karena apa? Kalau gejala tidak dibenahi, maka akan menjadi penyakit. Ketika sudah penyakit, maka akan ada biaya yang muncul di situ. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa bantu share video ini, berikan juga like, subscribe, dan komentarnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ciao.